Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatsirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjamiz zahirah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa anil muslimin. Wa qala radiyallahu an babul maf'uli min ajlihi. Bab maf'ul min ajlihi. Nah, sebagaimana yang telah lalu ya. Nah, babunya itu bisa dibaca babu, bisa dibaca baba, bisa dibaca babi. Nah, biasa dibaca babu karena menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yaitu ai hadza babu. Ini adalah bab maf'ul min ajli. Dibaca baba juga boleh, kita jadikan aja misalnya takdirnya aqra'u babal maf'uli min ajlihi. Atau misalnya dibaca babi, nah kita takdirkan nazartu atau anzuru ila babil maf'uli min ajlihi. Boleh ya, terserah aja lah mentakdirkan kalimatnya seperti apa. Nah, yang penting jumlahnya itu sempurna. Nah, jadi karena ini belum berbentuk jumlah ya, jadi jumlahnya belum sempurna lagi, sehingga harus ditakdirkan. Nah, ini adalah bab maf'ul min ajlih. Nah, apa itu maf'ul min ajlih? Maf'ul min ajli di sini didefinisikan ya. Nah, definisinya singkat, padat ya, singkat, padat, dan contohnya juga sedikit di sini ya. Nah, syarahnya pun sedikit karena namanya juga syarah mukhtasar jiddan ya. Artinya syarah yang sangat ringkas. Nah, walaupun maf'ul min ajli ini sebenarnya pembahasannya itu agak panjang ya. Agak panjang. Di beberapa kitab tuh ada dijelaskan tentang ketentuan syarat-syarat maf'ul min ajlih. Nah, di antaranya maf'ul min ajlih itu adalah harus berupa fiil hati, kata kerja yang berkaitan dengan hati. Misalnya menyukai, apalagi menjadikan. Nah, itu kan perbuatan hati aja. Orang nggak tahu kecuali dia ngomong gitu ya. Nah, itu. Oke, langsung saja. Wa huwal ismul mansubu. Ia maf'ul min ajlih adalah isim al mansubu yang dinasabkan atau dibaca nasab. Nah, berarti kalau dibaca nasab berarti tandanya tidak mungkin dhammah, tapi tandanya adalah fathah. Al-mansubu dinasabkan atau dibaca nasab. Alladzi yang yuzkaru disebutkan bayanan untuk menjelaskan, lisababi bagi sebab, wuqu'il fi'li terjadinya perbuatan. Nahwu seumpama qama zaidun ijlalan li amrin. Nah, seumpama kalimat misalnya
qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah, ini maf'ul min ajlih definisinya ya. Jadi maf'ul min ajlih itu yang pertama dia mesti isim ya, berdasarkan definisi ini. Yang kedua dia mesti dibaca nasab ya, mesti baca nasab tandanya fathah berarti. Allazi yang, nah allazi yang yuzkaru disebutkan ini fi'il mudhari majhul ya, ini isim mausul, bayanannya ini sebagai maf'ul min ajlih. Nah jadi di dalam definisinya sudah disebutkan contoh maf'ul min ajlih yaitu bayanan. Nah bayanan untuk menjelaskan atau karena menjelaskan. Jadi untuk maf'ul min ajlih itu diartikan karena atau bisa juga untuk. Nah, oke. Nah, tadi belum di i'rab ya. Huwa, huwa itu mubtada ya. Huwa mubtada. Jadi wawunya ini adalah waw istinab. Nah, berarti kalimat baru itu kan. Huwa mubtada. Nah, karena jadi mubtada, huwanya berarti mahal rofa. Nah, mabni fathah mahal rofa. Al ismu jadi khobar. Nah, karena setiap mubtada harus ada khobar. Al ismunya khobar. Al mansubu itu jadi naat. Nah, posisinya sebagai naat atau sifat dari al ismu. Nah, jadi makanya sama nih beralif lam. Karena salah satu syarat naat itu dia harus sama. Kalau man'utnya ma'rifat maka naat juga harus ma'rifat. Jadi ini sama-sama beralif lam. Jadi al ismu al mansubu. Allazi, nah allazi ini isim mausul, posisinya di dalam kalimat itu sebagai naat lagi, naat al ismu. Nah naat dari al ismu, karena menjadi naat berarti dia mahalnya mahal rofa di sini, karena menjadi naat dari isim yang rofa maka mahalnya mahal rofa ya. Mabni sukun mahal rofa. Yuzkaru, nah yuzkaru, jadi setiap isim mausul itu pasti ada memiliki yang namanya silah mausul. Silah mausul itu berupa jumlah ya, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Nah ini jumlahnya jumlah ya, jumlah fi'liyah. Allazi yuzkaru. Bayanan. Nah bayanan tadi disebutkan sebagai maf'ul min ajlih. Bayanan karena menjelaskan atau untuk menjelaskan. Ya lebih nyamannya, lebih enak kita baca untuk ya. Bayanan untuk menjelaskan. Li bagi. Nah lam ini huruf jar, karena ada huruf jar maka barisnya kasrah. Li sababi bagi sebab. Nah sababinya mudab, wuqu'inya mudab ilaih. Nah, waqa'a yaqa'u wuqu'an ya, ini masdar dari waqa'a. Li sababi wuqu'il fi'li, bagi sebab jatuh atau terjadinya al fi'li perbuatan. Nah jadi perbuatan tuh misalnya memukul itu kan perbuatan. Kenapa terjadi itu? Nah ada sebabnya. Nah untuk menjelaskan sebab itu namanya maf'ul min ajlih. Nahwu ay wadhalika nahwu. Nah kita baca nahwu aja ya. Sebenarnya bisa dibaca nahwa, bisa juga dibaca nahwi. Dibaca nahwu itu jadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya adalah wadzalika nahwu. Nahwu qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah seumpama kalimat telah berdiri Zaid. Nah kalau gaya pesantren kan qama telah berdiri oleh Zaid. Nah itu kan jadi ada telah oleh gitu. Itu untuk menunjukkan posisinya di dalam kalimat sebenarnya. Cuma saya tidak menerjemahkan dengan gaya seperti itu ya.
Qama Zaidun, telah berdiri Zaid, atau Zaid telah berdiri. Nah, berdiri ini adalah perbuatan atau fi'ilnya, perbuatan. Nah, kenapa si Zaid itu berdiri? Ijlalan, alasannya adalah ijlalan, tujuannya adalah ijlalan, untuk menghormati. Li amrin, li bagi, amrin bagi si Amar. Jadi tujuannya untuk menghormati si Amar. Nah, biasa kalau hakim masuk ke ruang sidang, para hadirin diharapkan berdiri ya misalnya. Nah, itu kan berarti berdirinya itu untuk menghormati kedatangan hakim. Nah, atau biasa kalau di sekolah bila Pak Guru atau Bu Guru masuk berdiri gitu kan. Nah, itu untuk menghormati. Faqama Zaidun. Nah, kata qama Zaidun di situ adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Jadi qama Zaidun fi'il dan fa'il. Ijlalan mansubun, ijlalannya dinasabkan atau dibaca nasab, ala annahu, atas bahwasanya ia maf'ulun li ajlihi, atau karena ia adalah maf'ul li ajlihi. Jadi ijlalan adalah maf'ul li ajlihi, makanya dibaca nasab, yaitu dengan fathah di situ. Li'annahu zikira, karena ia maf'ul li ajlihi, karena ia li dzukira disebutkan. Nah, jadi ijlalan tadi disebutkan li bayani, li untuk. Nah, jadi berarti lamnya tuh lam taklil ya, untuk. Li bayani illati, untuk menjelaskan, illati alasan, wuqu'il qiyami, terjadinya berdiri. Nah, jadi kenapa berdiri? Nah, akan dijelaskan dengan maf'ul li ajlihi, yaitu ijlalan tadi. Nah, contoh selanjutnya, wa qasadatuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, ini wawunya waw ataf ya, kita atapkan ke contoh tadi ya. Aku menuju engkau, qasadtu, qasada kan menuju, tu aku menuju engkau, ibtigha'a, untuk mendapatkan ya, untuk mencari, ma'rufika, kebaikan engkau. Nah, jadi ibtigha'nya di situ sebagai maf'ul li ajlih ya, maf'ul li ajlih, karena menjelaskan tujuan dilakukannya perbuatan, yaitu kasada, menuju. Untuk apa menuju? Untuk mengharapkan kebaikan. Faqasadtuka, nah kata qasadtuka di situ fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi. Nah, jadi di dalamnya ada fi'il, ada fa'il, dan maf'ul bih sekaligus ya. Nah, fa'ilnya tu, qasada fi'ilnya, ka itu maf'ul bihnya. Wabtigha'a, nah wabtigha'nya adalah maf'ulun li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Wa ma'rufi, ma'rufinya mudapun. Nah, jadi ma'rufinya jadi mudap ilaihnya tadi ibtigha'a tadi. Nah, maksudnya ini mudap, dan mudap ilaihnya kata berikutnya. Cuma dia jadi mudap ilaih juga sebenarnya ya, dari kata sebelumnya. Nah, wa ma'rufi mudapun, wal kafu mudapun ilaihi, dan kapnya yang di belakang yaitu ini ka, nah itu adalah mudap ilaih. Jadi gini, ini mudap ilaihnya, ini mudap lagi, ini mudap ilaihnya gitu. Walil maf'uli li ajlihi, nah jadi boleh disebut maf'ul li ajlih, boleh disebut maf'ul min ajlih. Jadi pakai lam atau pakai min ya. Kalau di atas kan min ajlih pakai min, ini pakai lam. Walil maf'uli, bagi maf'ul li ajlih,
Syurutun, ada syarat-syarat. Tutlabu, nah, tutlabu syarat-syaratnya itu dituntut. Minal mutawwalati, pada pembahasan yang panjang, nah, yang sangat panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nah, nah jadi ini jar majrur di awal ya. Jar majrur ini kalimat baru. Jadi di sini adalah khabar muqaddam ya, khabar muqaddam. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi syurutunnya sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, nanti dalam kitab Mutamimah itu disebutkan ya tentang mubtada itu kapan diakhirkan, itu kan kapan didahulukan. Bahkan ada yang boleh diakhirkan, ada yang bahkan wajib diakhirkan. Salah satu yang wajib diakhirkan tuh kalau mubtadanya nakirah ya. Boleh didahulukan asal dengan beberapa syarat, misalnya ada sifat, ada apalagi dan sebagainya. Di sana nanti dibahas lah. Nah, jadi bagi maf'ul li ajlih ini ada syarat-syarat yang dituntut ya. Jadi syaratnya itu menuntut penjelasan yang panjang lebar ya. Nah, jadi dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Wallahu subhanahu, Allah yang maha suci ya. Wa ta'ala, maha tinggi. A'lamu, lebih mengetahui. Nah, wallahu kita jadikan Allahnya itu sebagai mubtada ya. Nah, sebagai mubtada, khabarnya mana? A'lamu. Kalau subhananya jadi apa? Subhanahu ini kita jadikan maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang ya, dari takdirnya usabbihu ya. Usabbihu subhana. Sedangkan ta'ala kita jadikan apa? Kita jadikan hal aja lah. Jadikan hal dari Allah. Allah. Karena hal. Oh, kok bisa ya? Nah, karena hal itu kan bisa berupa fi'il ya, bisa berupa fi'il. Hal itu bisa berupa fi'il. Jadi kalau ada isim ma'rifat setelahnya kalimat, nah itu maka jadi hal. Itu ada kaidah kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah fahiya halun. Nah, setiap jumlah yang ada setelah isim ma'rifat itu jadi hal. Nah, kemudian kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah, setiap jumlah yang berada setelah isim nakirah maka ia adalah sifat. Contohnya ini nih, syurutun, maka kalimat di sini bisa kita jadikan sebagai sifat karena di sini kalimahnya atau katanya itu adalah nakirah. Nah, gitu. Nah, berarti jumlah ini pada mahal rofa karena menjadi naat dari syurutun. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.